Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Setelah kemarin kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, sekarang akan kita bahas tentang kespontanan suatu reaksi redoks. Reaksi redoks ada yang berlangsung spontan dan ada yang berlangsung jika diberikan energi dari luar atau berlangsung tidak spontan. Reaksi perkaratan pada besi merupakan salah satu contoh reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Suatu reaksi redoks yang berlangsung spontan dapat diamati dari beberapa tanda. Tanda-tanda apa atau ciri-ciri apa yang dapat kita lihat dari suatu reaksi yang berlangsung spontan? Ikutin terus pembelajarannya sampai selesai. Suatu reaksi kimia yang berlangsung spontan dapat ditandai dengan ciri-ciri, yaitu terjadi perubahan warna. Yang kedua, terbentuk endapan. Kemudian yang ketiga, terbentuknya gelembung gas. Atau yang keempat, bisa terjadi perubahan suhu. Jadi ada 4 tanda atau 4 ciri yang dapat kita lihat pada suatu reaksi yang berlangsung spontan, termasuk reaksi redoks. Oke, kita akan perhatikan animasi dari 3 percobaan reaksi redoks. Percobaan yang pertama adalah reaksi antara logam Zn dengan tembaga sulfat, larutan CuSO4. Percobaan yang kedua, reaksi antara logam Cu, tembaga, dengan larutan ZnSO4. Dan percobaan yang ketiga adalah reaksi antara logam magnesium, Mg, dengan larutan CuSO4. Kita mulai dari percobaan yang pertama. Ketika logam Zn kita masukkan ke dalam larutan CuSO4, logam Zn akan berubah warna menghitam seperti ini. Kemudian lama-kelamaan logam Zn-nya akan habis dan akan terbentuk endapan, ya, yang berwarna merah kecoklatan, yaitu endapan dari Cu, ya. Cu-nya akan mengendap dan larutan CuSO4 yang tadinya berwarna biru, dia warnanya akan terus memudar hingga menjadi bening karena di akhir reaksi itu larutan yang terbentuk adalah ZnSO4. Jadi pada percobaan pertama yaitu logam Zn dengan larutan CuSO4, cirinya yaitu ada perubahan warna, larutan CuSO4-nya dari biru menjadi bening, dan ada endapan yang berwarna merah kecoklatan. Sehingga reaksi redoks yang pertama ini tergolong ke dalam reaksi redoks spontan. Reaksi ini bisa terjadi juga karena logam Zn-nya mampu mendesak logam Cu dalam bentuk ion atau senyawanya karena Cu-nya ada pada CuSO4. Ya, sehingga reaksi seperti ini disebut juga dengan reaksi pendesakan logam. Kemudian kita ke percobaan yang kedua. Jika logam tembaga atau Cu kita masukkan ke dalam larutan ZnSO4, ternyata di sini tidak terjadi perubahan apa-apa, ya. Tidak ada perubahan warna, tidak ada endapan, tidak ada gas, ya. Di sini tidak terjadi perubahan sehingga di sini reaksi redoksnya digolongkan ke dalam reaksi redoks yang tidak spontan, ya, tidak berlangsung secara spontan. Karena di sini logam Cu ternyata tidak mampu mendesak logam Zn
Zn dalam bentuk ion atau yang berada dalam senyawa ZnSO4. Berarti percobaan kedua tergolong reaksi redoks yang tidak spontan. Kemudian ke percobaan yang ketiga, yaitu percobaan antara logam Mg. Bila logam Mg-nya ini kita masukkan ke dalam CuSO4, larutan CuSO4, ternyata di sini logam magnesiumnya bereaksi dengan CuSO4, lama-kelamaan logam Mg-nya habis dan akan terbentuk endapan Cu yang berwarna merah kecoklatan. Dan warna larutan dari CuSO4 juga berubah dari biru lama-kelamaan menjadi bening karena larutan yang terbentuk adalah MgSO4. Ya. Jadi pada percobaan yang ketiga, di sini terjadi reaksi redoks spontan karena ada ciri perubahan warna larutan CuSO4-nya dari biru menjadi bening dan ada endapan yang berwarna merah kecoklatan. Pada reaksi percobaan yang ketiga ini juga tergolong reaksi pendesakan logam karena logam Mg mampu mendesak logam Cu dalam bentuk ion atau senyawanya, yaitu tadi dalam senyawa CuSO4. Jadi ini adalah 3 percobaan dari reaksi redoks, yaitu Zn dengan CuSO4, percobaan pertama, Cu dengan ZnSO4, percobaan kedua, dan percobaan ketiga adalah Mg dengan CuSO4. Sehingga dari animasi percobaan ini, kalian bisa melihat bahwa ada reaksi redoks yang berlangsung secara spontan, tetapi ada juga reaksi redoks yang tidak bisa berlangsung secara spontan. Oke, dari percobaan tadi, maka kalian bisa menuliskan reaksi redoks yang terjadi pada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menentukan reaksi redoks mana yang berlangsung spontan dan reaksi redoks mana yang tidak berlangsung secara spontan. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa menentukan reaksi reduksi, reaksi oksidasi, reduktor, dan oksidator yang ada pada masing-masing percobaan. Oke, dengan bantuan animasi dari percobaan tadi, mudah-mudahan kalian bisa menjawab 3 latihan soal ini dengan mudah. Terima kasih, selamat mencoba mengerjakan latihannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.